Shalom, selamat jumpa dan selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini lewat refresh kita akan memahami lewat kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman. Ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Pada pagi yang indah ini Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati hari kasih karunia-Mu. Dan perkenankan kami Bapa, sebelum memulai aktivitas di dalam rumah, bahkan ketika Tuhan kami akan beraktivitas di luar rumah untuk sebuah keperluan-keperluan yang mendesak, izinkan kami akan memahami firman-Mu. Biarlah melewat firman-Mu kami terberkati dalam hidup rumah tangga kami. Kami terberkati dalam seluruh tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah menjalani hari-hari di dalam pertolongan dan pemimpinan dan kasih-Mu, ya Allah Tuhan kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk memeteraikan dan memampukan kami memaknai setiap kata firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon dan meminta dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Firman-Nya Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala domba dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengabaikan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi.
maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara-saudara, kerja Rodi merupakan apa yang kita kenal dengan kerja paksa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Ketika itu kita dalam penjajahan dan sangat terkenal dalam kerja Rodi antara Anyer dan Panarukang, menyebabkan banyak orang di proyek itu meninggal. Kerja Rodi yang terkenal waktu itu di bawah pimpinan apa yang kita kenal Herman William Daendels. Saudara-saudara, ketika kita bekerja, sebenarnya Nats hari ini mencatat bahwa motif kerja seperti yang dicatat dalam Nas adalah ketika motif kerja yang benar. Tetapi hari ini kita melihat ada motif kerja yang harus terjadi karena Allah menghukum Kain, sebab ia telah membunuh adiknya. Motif Allah tidak untuk kepentingan pribadi, tapi demi kebaikan Kain untuk supaya ia menghormati firman Tuhan. Ketika persembahan seorang Kain tidak diterima, lalu ia bermuram, mukanya muram dan hatinya panas. Tuhan memperingatkan, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ketika engkau seperti itu, maka ingatlah, ada dosa yang sudah mengintip di depan pintu dan ia akan menggoda engkau, dan engkau tidak akan berkuasa atas dosa tersebut. Saudara-saudara, peringatan kepada Kain juga bisa menjadi peringatan kepada kita saat ini. Ketika kita bermuram durja, ketika kita selalu bersungut-sungut, Tuhan mau mengingatkan, jangan. Dosa sudah mengintip dan engkau akan tidak mampu mengatasinya. Oleh karena itu firman Tuhan, marilah kepadaku, engkau harus mengandalkan Tuhan, supaya tidak lagi terjadi hukuman seperti yang telah terjadi kepada Kain. Kita lihat di sini saudara-saudara, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dengan bersusah payah dan berkeringat Adam akan mengusahakan tanah untuk berhasil. Dan ketika Kain terkena dosa, apa yang Tuhan katakan? Tidakkah Anda melihat bahwa tanah itu tidak akan menghasilkan maksimal dan engkau akan menjadi pengembara? Itu kata firman Tuhan kepada Kain. Sepertinya ia mencari keuntungan kalau berhasil, tapi kalau gagal di satu tempat, ia pergi ke tempat lain. Makanya dikatakan ia menjadi seorang pengembara. Dan selama Kain mengembara, Tuhan mengatakan, aku mentaruh tanda kepadamu supaya orang tidak membunuhmu. Dalam pengembaraannya itulah Tuhan mengizinkan Kain untuk sadar. Saudara-saudara, saat ini pun kita sedang mengembara di dunia ini. Tapi marilah kita mengembara dengan benar, supaya dalam mengembara itu kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tapi dalam setiap kita mengembara, Tuhan menolong kita untuk menghasilkan sesuatu. Ketika kita menanam, kita menghasilkan apa yang ditanam. Ketika kita berternak, kita menghasilkan apa yang kita ternak. Ketika kita bekerja, dari jerih lelah kita, dari keringat kita, menghasilkan sesuatu sebagai upah dari sebuah pekerjaan. Saudara-saudara, jangan kita berspekulatif dalam hidup ini. Seharusnya kita selalu berusaha dengan baik dan selalu berkata, kita mau belajar senantiasa dari setiap kesalahan orang lain. Kita selalu mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat, supaya kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Saudara, ada pepatah yang indah yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan. Sebodoh-bodohnya keledai, ia tidak mau terperosok ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ini mengajak kepada kita saudara-saudara manusia yang hidup, supaya kita hidup bijaksana,
supaya kita tidak jatuh pada masalah-masalah yang sama, tetapi senantiasa dalam menghadapi hidup ini, kita mau berkata, setiap problem, setiap masalah dalam hidupku, ada Tuhan, ada Dia yang akan menolong aku. Ada Tuhan yang memampukan aku mengatasi setiap problem aku. Dan ada Tuhan yang senantiasa akan menolong saya dalam setiap masalah. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesukacitaan, hidup bekerja dengan sukacita, berkarya dengan baik, bercocok tanam dengan baik, beternak dengan sukacita, akan membawa keberhasilan. Karena di sana Tuhan yang menolong dan memimpin kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sidang jemaat. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa dalam menjalani hari hidup ini, Tuhan akan sedang menolong kami, memampukan kami dalam setiap problema, dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan-pergumulan. Kami berkemenangan, karena di sana ada kasih karunia dan rahmat Tuhan yang senantiasa memperlengkapi dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah dan pimpinlah kehidupan kami ini ya Allah. Kami pinta di dalam kasih Yesus Kristus. Amin.